Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program mengecek genap ganjil, program KPK dan FPB, dan program nilai lebih dari 3. Yang pertama yaitu program mengecek genap ganjil. Di sini kita membutuhkan file header Ustream. Lalu kita deklarasikan tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data integer. Deklarasikan variabel yang kita gunakan yaitu variabel X, N, I, J, dan K. Variabel X dan J di sini yaitu kita menggunakan array dengan kapasitas 10. Tampilkan cout, masukkan banyaknya bilangan ke layar sehingga akan tersimpan ke N. Lalu lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I plus plus. Setiap kali pengulangan I akan ditambah 1. Jika I kurang sama dengan N, maka tampilkan bilangan ke I ke layar sehingga tersimpan X array I. Begitupun seterusnya sehingga I tidak kurang sama dengan N. Tampilkan cout genap, lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I plus plus. Setiap kali pengulangan I akan ditambah 1. Lakukan kemungkinan X array I dibagi 2 sama dengan 0. Lalu tampilkan cout X array I. Lalu tampilkan cout ganjil. Terus lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan N, I plus plus. Setiap pengulangan I akan ditambah 1. Lakukan kemungkinan X array I dibagi 2 tidak sama dengan 0. Maka cout X array I. Lalu kita run. Masukkan banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan yaitu 5. Bilangan ke-1 2, bilangan kedua 3, bilangan ketiga 4, bilangan keempat 5, bilangan kelima 6. Lalu bilangan ke-1 sampai ke-5 ini kita masukkan ke genap. Pada bilangan ke-1 yaitu nilai inputnya 2. 2 dibagi 2 sama dengan sisa baginya yaitu 0. Maka 2 akan terletak pada variabel genap. Bilangan kedua yaitu nilai inputnya 3. 3 dibagi 2 hasil baginya sisanya yaitu 1. Maka 3 tidak terletak pada bilangan genap. Bilangan ketiga sama dengan nilai inputnya 4. 4 dibagi 2 sisa baginya yaitu 0. Maka 4 akan terletak pada bilangan genap. Bilangan keempat nilai inputnya 5. 5 dibagi 2 sama dengan sisanya 1. Maka 5 tidak terletak pada bilangan genap. Lalu bilangan kelima sama dengan 6. 6 dibagi 2 sisa baginya 0. Maka 6 terletak pada bilangan genap. Lalu begitupun dengan cout ganjil, yaitu bilangan ke-1 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sisa baginya 0. Maka 2 tidak memenuhi syarat ini, maka 2 tidak terletak pada bilangan ganjil. Sedangkan bilangan kedua yaitu 3. 3 dibagi 2 yaitu sisanya 1. Maka 3 terletak pada bilangan ganjil karena memenuhi syarat. Dan begitupun seterusnya. Lalu yang kedua yaitu program KPK dan FPB. Nah, di sini kita menggunakan file header yaitu 2, yaitu file header Ustream dan file header math.h yang digunakan untuk menghitung suatu program. Deklarasikan
tipe data yang kita gunakan yaitu tipe data integer. Deklarasikan variabel yang kita gunakan yaitu A, B, I, KPK, Z, FVB. Di sini akan menjadi 1. Deklarasikan KPK sama dengan 0. Masukkan cout, tampilkan cout, masukkan bilangan pertama. Maka akan kesimpan variabel A. Tampilkan cout, masukkan bilangan kedua ke layar. Maka akan tersimpan ke variabel B. Lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan B, I plus plus. Setiap kali pengulangan, I akan ditambah 1. Deklarasikan KPK sama dengan KPK plus A. Lalu kemungkinan KPK dibagi B sama dengan 0. Maka tampilan cout KPK-nya adalah KPK. Lalu lakukan kemungkinan A lebih besar B, maka Z sama dengan B. Tetapi jika A kurang B, maka Z sama dengan A. Lakukan pengulangan, I sama dengan 1, I kurang sama dengan Z, I plus plus. Lakukan kemungkinan A dibagi 1, I sama dengan 0, dan B dibagi I sama dengan 0. FVB sama dengan I. Lalu tampilkan cout FVB-nya adalah FVB. Maka kita run. Masukkan bilangan pertama yaitu 8. Bilangan kedua yaitu 12. Maka KPK-nya yaitu 24 dan FVB-nya adalah 4. Kenapa? Di sini yaitu pada faktor 8 yaitu 2 pangkat 3. Sedangkan pada faktor bilangan 12 yaitu 2 pangkat 2 dikali 3. KPK yaitu mencari bilangan terbesar. Bilangan terbesar dari 2 yaitu 2 pangkat 3 dan 3. Yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8 dikali 3 sama dengan 24. Sedangkan FVB yaitu bilangan terkecil yaitu 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu nomor 3 yaitu nilai lebih dari 3. Nah, di sini kita membutuhkan unfill header 1 yaitu isStream dengan mendeklarasikan tipe data yang digunakan yaitu tipe data integer. Deklarasikan variabel yang kita gunakan yaitu variabel data, variabel J, variabel X, variabel I, variabel jumlah, dan variabel nilai. Variabel data di sini kita menggunakan array dengan kapasitas 10. Tampilkan cout, masukkan jumlah bilangan ke layar, lalu akan tersimpan ke variabel X. Lalu lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan X, I plus plus. Tampilkan cout, masukkan nilai setiap pengulangan I akan ditambah 1. Apabila I kurang sama dengan X, maka A akan tampil ke layar yaitu masukkan nilai bilangan ke I dan akan tersimpan ke data array I. Lalu lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan X, I plus plus. J sama dengan 1 plus 1, J sama dengan I plus 1, J kurang sama dengan X, J plus plus. Setiap pengulangan J akan ditambah 1. Lakukan kemungkinan data array I lebih besar data array J. Maka kita tukar yaitu nilai sama dengan data I sama dengan data J sama dengan nilai. Lakukan pengulangan I sama dengan 1, I kurang sama dengan X, I plus plus. Setiap kali pengulangan I akan ditambah 1, lalu kita deklarasikan jumlah sama dengan 0. Lalu lakukan pengulangan J sama dengan 1, J kurang sama dengan X, J plus plus. Setiap kali pengulangan J akan ditambah 1. Lalu lakukan kemungkinan data I sama dengan data J, deklarasikan jumlah plus plus, lalu kemungkinan data I tidak
sama dengan data I kurang 1. Maka kemungkinan jumlah lebih besar 3. Lalu masukkan cout data array I. Lalu kita run. Masukkan jumlah bilangan yaitu 8. Enter 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2. Maka yang akan timbul ke layar yaitu 2 karena nilai 2 ini melebihi 3. Sebagaimana kemungkinannya jumlah lebih besar 3, maka A yang akan timbul yaitu 2.